kurung itu ditambah terus itu SR kan min tajuk berarti TTPN tajuk SR min jika PL disesuaikan sama nama kolom datanya ini. Nah terus tambah terus pokoknya sampai full TTPN buat bawah terus tambah PD 30 ya toh tambah pokoknya yang PD di atas tuh 100 ditambah-tambah terus tambah PD 200 tambah PD 200 tambah terus apa lagi TTP jumlah jenis semai atau kekayaan jenis semai jumlah JMS semai plus jumlah tambah terus jenis pancang ya pancang tambah jumlah jenis SR minus apa SR plus kan? tambah jumlah jenis pohon jenis Banter kan? pohon tambah jumlah semai Banter tambah jumlah pacar tambah jumlah biar tambah jumlah tambah yang lain itu kayak kemarin teman-teman nalon mas gosip pelan-pelan masukin maaf Mas maaf itunya boleh apa? Oh ini ya. Nakal ini. malah jenis semai Ini tuh masukinnya tuh pokoknya diurutin aja sama nama kolomnya ini. Kolom ini loh, datanya yang teman-teman udah paham di situ. L semai Sampai yang terakhir strata maju kita masukin juga jadi kolom. Nah di sini teman-teman kan kayaknya kalau nggak salah pada bingung nggak strata maju itu dimaksudkan apa enggak gitu kan. Nah yang di sini aku pakai itu strata maju itu pakai yang paling dominan aja karena kan dia data nominal tidak bisa dikata-kata atau itu pakai yang paling dominan baik. Anggapannya itu adalah asumsinya adalah dia yang mewakili strata maju di plot yang bersangkutan. Oke. Pokoknya sampai strata maju terus sampai strata maju. semai pancang TNI pohon batu Oke, sampai ke strata maju sudah. Sudah. Oke, kalau udah strata maju terus di koma. Nah, yang di sini nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai, tadi kan aku udah jelasin tuh yang di sini family itu. Nah, itu family data atau error distribution. Nah, yang di sini mau apa aja? Adalah kita coba pakai yang Poisson ya, yang Poisson. Itu jadi family. Ketika aja di sini family sama dengan terus ketik Poisson. Ini kan ada komanya di turunnya nih. Bagus baik. Nah, gitu. Ini kalau kita pakai yang Poisson error distribution. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai yang ini, pakai yang apa namanya yang Gaussian, nah itu nanti ini dihapus baik langsung di enter. Tapi kan karena di sini aku mengajarkannya ini pakainya yang Poisson ya, yang Poisson error distribution. Oke? Kalau enggak, di enter. Nah, tidak terjadi apa-apa. Untuk melihat hasilnya kayak gimana, kayak gitu kan. Untuk melihat hasilnya nah itu teman-teman ketik summary sama dengan nama modelnya. Tadi yang ini nama modelnya ini loh, model reg. Nanti teman-teman namanya model reg atau apa? Terserah. Nah, sesuaikan namanya model reg. sama dengan aja Nanti akan summary Model reg namanya. dalam kurung kan? Ini Kurung buka apa kurung tutup? Buka.
juga gitu. Oh, Apa? sorry, kita pakai yang default aja. Jadi Yo, model salinan benar. caranya itu gini, untuk nggak perlu ngetik lagi, maksudnya nggak perlu ngetik lagi, teman-teman pencet aja arrow atas itu. Jadi itu dia manggil sintaks sebelumnya. Gitu. Ini loh, dipencet aja ini di konsol ini terus pencet arah atas itu, arah atas dipencet. Nah, gitu. Jadi nggak perlu ngetik tab. Jadi itu tuh dia kalau sintaks sebelumnya di enter terakhir. Nah itu kita nanti Halo, Mas. yang kosong itu dihapus balik. Kami ini kosong itu dihapus. Jadi pakai yang default aja, default. Karena kayak karena petanya yang normal sebetulnya nggak bisa. Oke. Terus habis itu di summary. Nanti kelihatan kayak gini. Nalon, Mas. Yang dihapus family-nya. Family sama dengan voice itu kosong. Nah itu dihapus aja. Jadi sampai totalnya itu dihapus jadi file strat tajuk. Enter. Tak sumpit. Nah, ini summary-nya ini. Nah, yang konsumtif kami ini. Model tag, nama modelnya. Summary-nya itu nama modelnya. Oh, summary dalam kurung model. Model. Model rek. Bedanya apa? Fisher scoring iteration-nya beda. Sebelumnya 5, sekarang Alamat tidur. Sampai summary udah. Ada belum? Oke. Ini kalau misalnya lihat di sini ya. Rumusnya pada mau family sing sama dengan voice aja, Mas. Ya, summary log. Summary model. Ini kan hasilnya nih. Hasil dari apa namanya regresinya. Nah, itu yang tanda bintang. Yang tanda bintang itu menandakan bahwa itu dia berpengaruh signifikan. Tapi ini modelnya belum selesai. Nah, caranya yang kita lakukan di sini nanti itu adalah kita melakukan namanya backward stepwise. Jadi backward stepwise itu jadi kita ngekat variabel ya sampai kita menemukan the most adequate, best minimal most adequate model. Jadi maksudnya model minimal terbaik. Karena sifatnya dari model itu adalah simple data. Jadi makin kecil, makin sedikit variabel yang given, misal model itu cuma satu tok yang berlaku itu malah lebih baik. Karena ya itu tadi apa namanya kayak gitu. Nah, ini kan nanti caranya kita menyeleksi variabelnya nih. Seleksi variabelnya nih dari yang berkurang dulu. Nah, biasanya dari mana? Dari nilai PRT ini, nilai probability-nya. Dia kan pakai T ya, pakai tabel T. Nah, ini dia dari yang paling gede. Jadi yang dikurang itu dari paling gede dulu. Jadi semua ini kan yang paling besar kan 97 kion. Ya, nah itu nanti kita seleksi variabelnya. Caranya gimana? Kayak tadi dipencet arah atas, itu kan nanti kalian ngekol lagi nih, ya kan? Nah itu nanti yang jumlah jenis tiang itu dihapus. Jadi yang paling jadi kan kenapa dihapus jumlah jenis tiang? Karena PRT-nya dia lebih besar, dia besar sendiri 97 gitu kan 0,97. Nah nanti yang kita jadikan indikator itu apakah modelnya itu makin baik atau makin buruk kayak gitu ya? Itu adalah nilai IC. IC itu namanya kepanjangannya dari AKIK informasi kriterion namanya. Itu jadi penilaian model rating. Nah, itu sebenarnya kan nanti kalau misalnya umumnya yang dilakukan itu kalau di modeling itu nanti sebenarnya komparasi. Jadi modelnya kan ada banyak banget. Ini kan anggaplah misal model regresi pertama. Kita kurangi nanti model regresi kedua, ketiga dan sampai paling bagus. Itu dilihat dari nilai IC. Nah, dari sini kan udah jenis tiang. Kita enter. Nah, terus sama kayak tadi, summary sama model rank. Oke, mantap. Nah, lihat IC-nya kan turun nih. Yang pertama 1265, gitu. Nah, yang model kedua 1263. Nah, ini tuh kita pokoknya nanti sampai 26,3 paling kecil IC. turun 2.
jadi dikurangi terus, teman-teman kurangi terus, jadi kurangi terus, apa basisnya dari nilai PRT yang paling besar, dikurangi terus, paling gede, kurangi sampai nanti yang terakhir pas dikurangi ternyata itu naik, wes ada dulu. Nah itu pokok coba sendiri. 82 itu Di satu-satu ya, kuranginya satu-satu ya. Satu. Misal di sini yang selanjutnya adalah yang dikurangi dari sini 8 ya, 82 ini ya. PD 200. PD 200. PD 200. Oh ya, ini disclaimer juga. Jadi hati-hati karena di sini kan teman-teman itu kan menggunakan kita di sini dalam model ini kan kita menggunakan variabel atau variabel yang kita gunakan itu kan adalah salah satunya kan penggunaan lahan sama stratifikasi tajuk, di mana dua itu dia sifatnya kelas atau nominal, dia bukan numerik. Nah itu kalau misalnya pun nanti di sini ada yang nggak lama atau dia lebih besar, kalau misalnya teman-teman mau melihat Sing dihapus. nilai nominal itu jangan buka, biarin aja sampai terakhir. Paham? Jadi kan ini kan ada penggunaan lahan. Jadi kan kita pakai apa namanya variabel PL satu sama stratifikasi tajuk. Nah, di mana dia nilainya itu tuh dia tuh bukan variabel numerik, dia bukan rasio, bukan ordinal. Dia tuh variabelnya tuh kelas atau nominal kan, nominal. Di mana itu tuh dia nggak bisa dikata-kata dan diapakan operasi aritmatika apapun nggak bisa. Ya kan? Nah, ketika dimasukin, nanti dia hasilnya kayak gini. Dia itu tidak kayak intercept gitu loh, kayak yang paling atas itu intercept. Jadi ketika nanti teman-teman mau lihat fluktuasi adanya variabel stratifikasi tajuk dan PL, nah itu saranku itu jangan dikurangi sampai akhir. Kalau mau lihat dia pengaruh apa enggak gitu loh. Nah dia pengaruh apa enggak itu dia di sini PL sama PLC itu kan berpengaruh signifikan tuh. Ya kan? Nah itu tuh biarin aja dulu. Terus yang di sini stratifikasi tajuk ini kan dia ada titik. Titik ini kan masih dianggap berpengaruh karena dia standar errornya 0,1 itu signifikansi kurangnya. Ini kan kalau 0,1 itu, jadi kan dalam artian ini masih error 10%. Jadi dikurangi yang lainnya dua aja, yaitu numerik. Jadi yang nominal itu terakhir. Kecuali memang dari awal yang nominal itu memang jelas ada pengaruh dari PH bisa takkan. Tapi kalau misalnya masih ada titik atau bintang kan tak biarin dulu sampai terakhir. Gitu ya. Iya, di mana itu selain yang ada simbolnya. Ini berarti yang selanjutnya gunakan PD. Berdasarkan prioritas. PD berarti summary lagi. Berdasarkan ini Karena di turun ya satu ini, aku juga melihat yang di sini bintang. Di sini 0,5 ya, 0,5. Jelas main. PD 200 mas dihapus ya? Apa? Oh yang PD. Yang PD sama caranya nanti ngurangin variabelnya itu tinggal di arah atas saja itu terus cari yang mau dikurangi. Nah, lihat yang mau dikurangi itu lihat dari nilai PRT-nya ini. Lihat ini nilai paling kanan ini yang paling gede. Yang paling gede nilainya. Yang PD 200 tadi kan karena dia nilainya 0,8. Paling gede loh, makanya tak kurangin di sini. Nah, yang ini di sini nggak PD 200. Summary lagi, lihat lagi besar. Oh, masih turun nih IC-nya. Lagi lanjut terus sampai menemukan model minimal terbaik. Nah, ini pakai, berarti kan yang selanjutnya adalah 0,5 ya, berarti kan jumlah semai. Nah, di arah atas saja cari jumlah Ya kan semai. awalnya semai, jumlah semai. Hapus, enter, summary lagi. Ya, oh masih turun kan 1259, yang tadi kan 1261, yang ini 1259. Nah, cari lagi yang paling gede lagi, mana 0,5. Lihat yang 0,5, oh cuma jenis pancar masih bisa dikurangi. Jumlah jenis pancar. Jenis pancar. Nah, Jenis pancar. summary. Nah, oh masih kurang lagi, masih turun terus tahu 1259, ini 1258 masih turun. Lagi, berarti cari lagi yang paling gede lagi 0,7. Oh, jumlah pancar. Oke. Jumlah pancar kurangin. Sampai lagi turun lagi tadi 1258 sekarang 1256. Cari lagi yang paling gede lagi 0,4 PD 300. Oke, PD 300. PD 300. 300 kurangi. Enter, summary ya. Oh masih turun lagi dari 1256 jadi 1254 IC-nya turun, berarti
masih bisa dikurangi lagi. Yang paling kecil mana 0,338 ya. Jumlah jenis pohon berarti dikurangi lagi, dikat lagi. Jumlah jenis pohon. Masih turun lagi 1,253 IC-nya. Tadi kan 1,54. Sekarang 1,253,7. Tidak lagi yang paling kecil gimana 3 kata tajuk bio berarti nggak usah berarti jumlah pohon baik 155 ya? diturunin jumlah pohon kata tajuk tak jadi ya summary. Oh ternyata memang kata tajuk nggak ada pengaruhnya, tapi dan ini kan dia IC-nya turun 1253 1252 ini setelah tak kurangi jumlah pohon. Ya wis kata tajuk tak hilangin aja. Karena emang nggak ada pengaruhnya ternyata. Kata dilangin. Ya. Dan ini model yang terbaik berarti. Karena semuanya berpengaruh. Itu tuh nanti ketika teman-teman bisa melakukan data sendiri, itu tuh sebenarnya boleh ketika sampai IC paling kecil. Terus habis itu masih ada nih variabel yang nggak berpengaruh dari bintangnya. Yang ada bintangnya ya dia nggak berpengaruh tuh yang ada bintangnya. 154 gitu. Yang dia nggak ada bintangnya itu terus mau dikat, mau dibanding lagi. Nggak masalah. Apa nih? Pokoknya kalau aku biasanya itu sampai di model yang dimana semuanya itu berpengaruh. Walaupun itu IC-nya dia lebih tinggi daripada model yang terakhir tadi, malah ada yang berpengaruh. Nah, tapi itu kebetulannya modelnya semuanya jumlah jenis tiap Enggak ada Sistem hilang kan? Nah, ini udah jadi. Berarti ini modelnya teman-teman kan, tinggal dibahas berarti gitu. Nah, terus ini kan interpretasinya nih. Di sini tuh apa namanya? Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang bintangnya 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu tuh tergantung signifikansinya. Jadi ketika dia bintangnya 1, berarti dia itu errornya 5% kayak gitu. Kalau misalnya bintangnya 2, berarti kan dia itu errornya 0,01 atau berarti 1%. Nah, itu berarti dia confidence intervalnya 99%. Kalau dia bintangnya 3, berarti kan dia 0,001 berarti 0,1%. Itu lebih tinggi lagi gitu kan 99,99 ada 100% lagi. Nah, jadi makin banyak bintangnya berarti makin berpengaruh. Nah, tapi di sini kan kalau dia ada intercept gitu kan. Intercept. Nah, interceptnya itu kok dia bintang 3. Nah, itu tuh sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, bisa aja ini terjadi ketika memang kondisi netral jadi tanpa ada apapun nih, ketika jumlah X-nya itu adalah 0 sebenarnya. Nah, itu tuh ada sesuatu yang berpengaruh. Jadi ada sesuatu yang apa namanya memang kondisi awalnya itu memang ada fluktuasi kayak gitu bahasanya. Atau dalam artian ada variabel yang memang belum diambil. Gitu. Nah, yang kedua hati-hati nih. Nah, yang kadang suka jadi bisa jadi bumerang untuk kalian adalah ketika interceptnya itu berpengaruh bisa jadi terjadi error, human error dalam pengukuran. Makanya ketika apa namanya besok selanjutnya misalnya mau ke lapangan ketika penelitian kalau bisa tuh yang ukur misalnya dia ukur tinggi pohon atau dia misalnya ukur vegetasi udah 1 orang aja itu tuh untuk memperkecil variasi karena beda orang itu beda gitu. Nah misalnya orang yang biasa ngolah data bakal tahu kalau itu ada kalau ini kan enggak kok bisa enggak mas kayak gitu loh. Dan kalau teman-teman lihat di sini PLB sama PLC nya aja berpengaruh artinya dia tidak seperti kayak intercept. Jadi kan memang dari alasannya ada memang perbedaan itu tuh berpengaruh terhadap komunitas dunia tadi. Tadi kan juga terbukti tuh dari adanya analisis cluster. Jadi kan ada bedanya gitu kelompok-kelompokan. Sebenarnya datanya mirip. Jadi yang tak pakai itu data transkripsi dulu sebenarnya. Cuman tak ubah-ubah. Jadi dalam artian ya itu ada pengaruhnya lah gitu. Dinamikanya itu terpengaruh dari itu. Nah, ini caranya interpretasi ke dalam equation itu kayak gimana kayak gitu kan. Nah, itu kan teman-teman kemarin mesti kan di proposal tuh nulis tuh Y sama dengan apa segala macam itu. Nah, itu berarti kalau dari situ kan bisa dilihat berarti kan Y sama dengan nah intercept itu tuh adalah A itu 1,5 ya 1,5 ya ditambah PLB itu 1,5 1,4 X1 coba X1 itu PLB terus dan terusnya sampai X2 kalau ini kan
linear regression kayak gini ya. Pakai Poisson pun juga sama, kayak gini juga betul, sama aja. Yang beda itu nanti ketika teman-teman pakai logistic regression. Karena logistic regression equationnya beda. Equationnya kalau yang linear regression itu y sama dengan a plus bx plus bn xn. Nah kalau binomial atau logistic regression itu dia a plus bx plus bn xn per 1 plus a plus bx plus bn. Beda ya. Jadi yang teman-teman pakai untuk di desain ini yang basisnya frekuensi pakai. Kalau yang ini basis datanya y-nya cuma 0 sama 1. Kayak gitu. Jadi ada bedanya ya equation-nya. Nah ini nanti pentingnya apa? Nah ini pentingnya ini nanti kalau misalnya teman-teman mau membuat sebuah model spasial itu yang pakai yang ini bukan ini. Itu tuh cuma angka, jadi yang nanti dimasukkan daftar dalam JIS, daftar dalam AJIS dan segala macam apa sosial dan spasial itu pentingnya ya di dalam raster kalkulatornya atau spasial statistik. Jadi kita harus tahu nanti bisa eksplor terkait itu. Nanti kan punya ilustrasi masing gitu. Jadi ini selesai nih. Ini berarti model. Dalam artian ini modelnya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu nanti teman-teman karena kita basisnya adalah applied science. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalnya saya mau memodelkan tutupan KM bukan modelan, jadi saya mau tahu nih tutupan kajunya itu ukuran itu seberapa gitu, seberapa besar gitu. Dan itu ada skalanya ya, on scale 0 sampai berapa, dan kita nggak tahu gitu kalau dari sini kan. Nah, itu teman-teman bisa lari. Dan teman-teman bisa pakai namanya coplot atau conditioning plot. Coplot, nah ini pakai condition plot. Nah, caranya itu teman-teman setelah modelnya ini mendapatkan yang terbaik, itu nanti tinggal ketik aja coplot, terus masukin y-nya. Dan ini dia basisnya satu-satu, nggak bisa bulan gitu. Maksudnya satu-satu itu dalam artian satu-satu variabel. Kita tutupan laju sendiri, tutupan sumber sendiri, PD. Nah, misalnya di sini aku mau memodelkan SR ya, SR. Terus ada global X-nya itu adalah, misal aku mau tutupan laju ya, tutupan laju. Tadi kan yang berpengaruh ya, ini yang berpengaruh aja. Terus dikasih tanda garis yang di atas enter itu, garis lurus di atas enter, shift. Garis yang di atas enter itu kan ada garis lurus, pencet shift. Betul. Habis itu masukin lagi tutupan tajur lagi, tutupan tajur. Oke. Koma panel sama dengan panel smooth. Panel smooth. Terus karena ada kurungnya gini dia dihapus baik. Di situ berarti ada akan menghasilkan garis seperti ini. SR-nya gede. Terus di enter. Kelihatan ya grafiknya. Sorry. Gede aja. Apa? Ini kalau misalnya grafiknya DPM ini ada gede. Nah, ini atau mau lihat lebih jelas lihat zoom gitu. Nah, begitu. Itu tempat acuh grafiknya. Nah, interpretasinya ini kayak gimana gitu kan? Masih kan tahu nih. Nah, yang kita lihat itu adalah grafik yang kotak yang bertumpuk. Jadi itu dalam artian gini. Laser. Nah, ini
ada grafik yang bertumbuh nih. Jadi nanti range tutupan tajuk yang berpengaruh terhadap Y-nya. Y itu nanti teman-teman berarti kan jumlah individu. Kalau apa pakainya kayak jenis nih, karena komunitas. Jadi itu rentangnya dari tutup pertama itu ini sini sampai sini. Jadi ya itu nanti dikira-kira berarti ini. Berarti kan kira-kira 15 sampai 70 lah ya. Jadi nanti persentasenya gitu. Jadi yang memberikan fluktuasi atau pengaruh terhadap kenaikan kenaikan kayak jenis itu karena dia berasosiasi positif itu berarti rentangnya adalah 15 sampai 70. Nah itu ini gunanya komplot ini untuk memberikan pengelolaan teknis. Jadi nanti ketika manajer itu dia melihat oh berarti yang harus saya tingkatkan itu sampai segini ya Pak, Mbak, gitu, Mas Mbak kayak gitu lah, istilah tadi. Kayak gitu. Paham ya dari sini ya? Nah itu nanti yang lainnya sama, caranya juga sama. Jadi satu-satu sebenarnya variabel yang teman-teman yang berpengaruh yang ada di dalam model. Dan di dalam model yang ini tadi. Ini model yang ini. Nah ini. Nah cara interpretasinya yang kedua juga. Teman-teman kan pasti bingung juga nih. Terus ini gunanya apa ya gitu kan? Nah yang biasanya dilihat untuk melihat fluktuasi dari Y-nya itu yang dilihat estimate-nya ini biasanya. Jadi yang kedua dilihat itu adalah yang ini. Kalau misalnya dia positif, berarti anggapannya dia itu berkorelasi positif. Berkorelasi dalam model, tapi biasanya kalau di tulisan regresi itu dia ngomongnya berasosiasi. Kalau korelasi itu nanti begitu lagi. Jadi dia berasosiasi dalam artian tapi kalau dari sini kan tutupan tajuk nih, cara interpretasinya itu kurang lebih gini. Jadi ketika kan dia 0,003, berarti ketika kenaikannya itu adalah 30%, 30% itu baru nanti ada 30% tajuknya itu tadi itu baru berfluktuasi, baru ada kenaikan pada jenis. Jadi makin makin gede nilai estimate-nya ini berarti asosiasinya semakin kuat. Pengaruhnya semakin kuat. Bukan pengaruh, asosiasinya beda. Pengaruhnya biasanya dari kanan. Ke atas hubungannya semakin kuat tuh. Itu nanti akan terlihat itu kalau misalnya semakin kita kuat. Apa yang semakin ke atas? Nilainya. Itu nanti tingkatnya akan naik. Nilai apa? Itu estimate. Kalau untuk teman-teman tuh nggak sampai dituntut sampai kayak gitu. Untuk skripsi pun nggak sampai segitu. Soalnya itu udah tingkatnya lanjut untuk kasih contoh ya ini untuk data tesis. Jadi biar maksudnya ini biar lihat Semakin tinggi nilai estimate-nya maka semakin berpengaruh. Bukan berpengaruh. Hubungannya tuh semakin gini. Yang awalnya Kuat. teman dari terjadi sohib. Oh ya kembali orang. Hari ini Raffi sepertinya sedang berbunga-bunga ya teman-teman. Orang Mantap. Jangan mau duduk di belakang. diam. Kalau misalnya mau lihat ini data contoh GLF yang berbasis model kalian kayak gini. Jadi ini aku memprediksi kekayaan jenis guru kayak gitu maksudnya. Jadi pakai ini dan kebetulan di dalam model itu yang berpengaruh itu adalah LST. LST di sini itu kan surface thermal. Jadi aku pakai data pakai data citra. Jadi aku nggak ambil data habitat karena males capek ya kan. Jadi pakai data citra lain. Jadi cuma ambil enak gitu ada berarti LST ini kan di sini lihat surface thermal. Di sini kan terlihat. Jadi kan kalau misalnya makin suhunya ini kan makin besar, makin tinggi suhunya, berarti itu kekayaan dari suhunya tuh tak prediksi makin kecil. Nah, sebaliknya yang di sini ini vegetation cover, aku pakai NDVI, pakai tutupan tajuk, penutupan vegetasi. Nah itu makin gede tutupan vegetasinya, kan ini rentangnya 0 sampai 1. Nah itu dia makin tinggi, jadi makin support. Jadi kan secara kita, nah itu nanti gambarannya untuk GLF yang di yang dimodelkan kayak contohnya kayak gitu grafiknya itu nanti hasil dari grafiknya teman-teman itu karena hasil dari modelnya teman-teman itu nanti ketika dia di
grafik itu nanti dia tuh grafik prediksi basisnya ya. Kembali tadi aku tingkatnya advance, tapi nggak usah dulu. Nah, nanti pakai namanya kalau di R itu nanti pakai Digipro. Dan ini pun misalnya mau tahu namanya nanti ketika di selanjutnya misalnya teman-teman mau belajar lagi itu ya kamu mau ngajar model kayak gitu tuh itu takaran bulan jadi sampai kurang jadi sampai yang apa namanya kayak melihat itu juga bisa. Saya rambutnya miring, jadi kayak Jadi ngelihat residual datanya kayak gimana, terus ngelihat outlier-nya, terus ngelihat apa namanya ada nggak outlier dan segala macam fluktuasinya bagaimana itu nanti dia terus sampai menemukan model yang terbaik. Nah, itu nanti advance maksudnya. Ketika nanti teman-teman pada mesti ada yang tertarik model di Savaria atau apapun itu nanti kayak gitu itu nah itu intermezzo ya. Aku sampai pamer aja tadi. Nah ini komplot kayak gini ya. Jadi itu nanti teman-teman cukup sampai sini tuh udah selesai. Itu untuk manajemen. Kayak gini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini masih terakhir. SFVP mas. Ini tuh sebaran data aja sebenarnya. Sebaran data baik. Jadi itu tuh kalau misalnya ini tuh sebenarnya sebaran data aja. Itu nanti dilihatnya tuh sebenarnya ada garis merah itu. Dan dilihatnya tuh garis merahnya ini. Itu tadi kalau misalnya kayak tadi yang grafik yang tak tunjukin sebelumnya yang dikasih itu. Nah itu tuh sebenarnya ada titik-titik datanya. Cuma tak hilangin. Jadi ini tuh kayak sebaran titik-titik ukuran tajud dulu. Gimana mereka? Gitu maksudnya dan korelasi sorry ini tuh sebaran ini spesifisitesnya jadi seberapa banyak sama ukuran tajud jadi nanti kan dia itu kan karena kan kayak gitu loh. Nah itu tuh cuma menunjukkan sebarannya di mana aja tapi sebenarnya yang penting kalau di sini teman-teman itu cuma lihat grafik atasnya berarti sebenarnya kayak gitu nilai bias presisi itu lagi nanti nggak di sini nggak di situ nanti kalau bias presisi itu tadi pakai yang tak tunjukin residual versus matrix atau pakai QQ kayak gitu nah QQ nah namanya ada QQ itu nanti untuk kalau misalnya mau tahu bias presisi apa segala macam biasanya pakai itu kalau ini enggak jadi dia cuma untuk memodelkan bukan memodel lagi maksudnya untuk memvisualisasikan apa namanya berapa jadi rentang yang tutupan tajam itu memberikan fluktuasi terhadap Y itu berarti di sini SR ya lepas ini kan kelihatannya kan 15 sampai ya kurang lebih nanti teman-teman ngomong kayak aku dulu pas riset interpretasinya ini dari kantor itu tak kasih penggaris tak kasih karena nggak ada ini nggak ada yang benar-benar presisi itu loh dapat cuma ini dia aplikasinya ada cuma untuk apa namanya ada untuk pengolahan sebenarnya pengolahan jadi nanti ketika misalnya sore teman-teman mau ngasih rekomendasi pengolahan ya nanti kasih nama pengolah kalau ternyata untuk menaikkan apa namanya jumlah ini support populasi X itu kan sampah X itu apa tuh harus melakukan paling enggak tuh lebih dari 70% ataupun bagaimana ada yang mengatakan ini sudah sampai di juga cara jadi intinya kalau misalnya nanti pakai R itu nggak usah diapalin sintaksnya nggak usah diapalin jadi itu teman-teman sebenarnya kalau mau nyari sendiri apa sintaksnya itu ini skripnya itu banyak banget cari di GitHub gitu itu ada bapak cari dari jurnal terus cari supplementary materialsnya itu biasanya dikasih terus gitu ini nggak perlu dan juga ketika nanti mau statistik itu karena kita itu cuma pengaplikasi ya bukan untuk developer mengembangkan kecuali yang mau sampai sana ya sebenarnya nggak perlu sampai kita tahu cara untuk manualnya kayak gitu sebenarnya yang penting kita tahu kaidahnya apa yang boleh atau enggak ketika mau tahu ini pakainya apa itu cuma itu aja
Ya, cuma itu aja tapi ini betul statistik lu sih pikir gitu. Kayak gitu. Banyak banget ada asumsinya tuh. Oke, itu ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tips and trik jadi kelas? Kelas. Ayo. Mas ngandunit dia mas. Tapi yang penting nih. Kalau nggak ada tak cukupkan ya. Terima kasih teman-teman atas asosiasinya. Selamat kalau tidak ada kata. Iya. Mohon maaf juga atau kalau misalnya saya berani tapi semoga yang sedikit yang saya berikan dapat membantu proses laporan akhir dan juga semoga berguna untuk kehidupan selanjutnya.